Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan 12 untuk mata kuliah tes pengukuran dan evaluasi penjas. Untuk materi pada pertemuan 12 ini kita membahas tentang tes keterampilan bola basket dan tes keterampilan tentang bulu tangkis. Ke depan kita akan lanjut tentang tes keterampilan bola voli dan keterampilan sepak bola. Tes keterampilan bola basket ini merupakan suatu tes untuk mengukur keterampilan penguasaan teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket. Tes ini terdiri dari 3 butir tes. Yang pertama yaitu tes melempar dan menangkap bola. Yang kedua, tes memasukkan bola ke keranjang basket. Dan yang ketiga, tes menggiring bola. Kita masuk kepada tes yang pertama, yaitu tes melempar dan menangkap bola yang dilakukan selama 30 detik. Jarak dari tembok yaitu 3 meter. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur kemampuan melempar dan menangkap bola yang dilakukan secara terus-menerus. Alat yang digunakan yaitu bola basket, kapur, dinding atau tembok, dan stopwatch. Yang kedua, tes bank shoot atau selama 30 detik itu menshooting bola ke keranjang bola basket. Tujuannya yaitu untuk mengukur ketepatan melakukan lemparan ke keranjang secara terus-menerus. Alat yang digunakan yaitu adalah lapangan bola basket, yang kedua stopwatch, yang ketiga bola, bisa sebanyak 3 bola tidak cukup. Nah, yang berikutnya itu tes dribbling yang dilakukan selama 30 detik. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan menggiring bola melewati ring tangan. Alat yang digunakan itu ada stopwatch, kemudian tonggak atau tiang, kalau tidak ada bisa juga kursi, sebanyak 6 buah, kemudian kapur, serta lapangan bola basket. Cara pelaksanaan untuk tes keterampilan bola basket tersebut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tes melempar dan menangkap bola. Cara pelaksanaannya yaitu testi berdiri tegak dengan bola di tangan, kemudian testi harus berdiri di belakang garis yang jauhnya 3 meter dari tembok atau sasaran pantul untuk bola. Setelah aba-abaya atau bunyi peluit, testi berusaha melakukan atau melemparkan bola dalam waktu 30 detik. Jadi tugas saudara untuk tes yang pertama ini nanti coba lakukan tes melempar dan menangkap bola tersebut selama 30 detik. Berapa kali bola yang masuk ke sasaran atau keranjang yang digunakan. Selama melakukan tes, testi tidak boleh menginjak atau melewati garis. Apabila pada waktu melakukan lemparan salah satu atau kedua kaki testi menginjak atau melewati garis, maka lemparan tersebut dianggap tidak sah dan diberi angka atau tidak dihitung. Lemparan dihitung sejak bola lepas dari kedua tangan. Untuk pelaksanaannya contohnya seperti yang terlihat di gambar ini. Ini ada dinding. Kebetulan dindingnya ini sudah dicoret-coret ya. Ini kreativitas anak muda nih. Nah, udah dicoret-coret. Ini dinding bisa saudara gunakan nanti. Kemudian berdiri di depan dinding. Kemudian menggunakan bola basket. Nah, untuk tes pertama ini tugasnya yaitu saudara coba melakukan melempar dan menangkap bola tersebut selama 30 detik. Dan dihitung berapa kali dapat melakukan. Pertama pegang bolanya, kemudian lempar ke dinding, tangkap lagi, baru itu nilainya 1. Silakan dilakukan selama 30 detik. Itu untuk tugas pertama. Kita lanjut yang kedua, yaitu tes menembak bola ke keranjang basket. Untuk lapangan bola basket pada umumnya di sekolah-sekolah pasti ada di lingkungan saudara, sekolah SD, SMP, SMA. Silakan diusahakan nanti untuk coba cari tempatnya. Cara pelaksanaannya, testi berdiri tegak dengan bola di depan dada, berdiri di sembarang tempat di bawah ring basket seperti terlihat di gambar ini. Ini ring basket. Ini berdiri di depan ring basket, kemudian disut bolanya ya ke keranjang basket.
Setelah aba-abaya atau bunyi peluit, Testi berusaha memasukkan bola tersebut sebanyak mungkin ke dalam keranjang atau ring basket dalam waktu 30 detik. Sebelum masuk ke dalam keranjang atau ring basket, bola harus terlebih dahulu menyentuh papan pantul. Hanya bola yang sah yang diberi skor. Apabila bola langsung masuk ke keranjang atau ring basket tanpa menyentuh papan pantul terlebih dahulu, maka dinyatakan tidak sah. Jadi, tugas kedua, coba lakukan tes untuk syuting ke keranjang basket ini selama 30 detik. Silakan dihitung berapa kali saudara dapat melakukan syuting tersebut dengan ketentuan seperti yang sudah dijelaskan. Bola harus menyentuh papan pantul, itu yang diberi skor, yang ada nilainya. Yang ketiga, tes menggiring bola. Sebelum melakukan tes, Testi berdiri dengan bola di belakang garis start. Setelah aba-abaya atau bunyi peluit, Testi mulai menggiring bola melalui 6 rintangan dengan waktu 30 detik untuk melewati rintangan sebanyak mungkin. Kebetulan di sini rintangan yang digunakan itu adalah kursi seperti saudara kuliah yang digunakan untuk duduknya. Dia bisa macam-macam nanti rintangan yang bisa digunakan. Ini rintangannya menggunakan kursi ya, sebanyak 6 rintangan. Nah, apabila setelah Testi mencapai titik start kembali waktu 30 detik sebelum selesai, maka Testi melanjutkan dribblenya dengan rute seperti semula. Skor ditentukan dari jumlah rintangan yang mampu dilewati Testi. Apabila Testi melakukan salah dribble, maka melewati rute yang salah, maka tes harus diulangi. Jadi yang dihitung dalam pelaksanaan untuk tes dribble ini berapa rintangan yang mampu dilewati selama 30 detik. Artinya di sini dituntut kelincahan saudara untuk melakukan tes mendribble tersebut karena harus adanya rintangan. Berapa lincah, gimana cara untuk berputarnya selama 30 detik melewati 6 rintangan ini. Testi itu artinya adalah orang yang melakukan tes tersebut. Nah, untuk tes atau tugas yang ketiga ini silakan lakukan berapa kali saudara mampu melakukan untuk tes dribbling selama 30 detik. Nah, itulah dia 3 tugas yang akan saudara lakukan untuk pelaksanaan tes keterampilan teknik dasar bola basket. Hanya 3 bentuk tes yang dilakukan dan waktunya juga masing-masing cuma 30 detik. Silakan nanti videonya dikombin ketiga bentuk tes ini saudara untuk melakukan tesnya. Oke, kita lanjut yang ke tes kedua. Yang kedua yaitu tes keterampilan bulu tangkis. Sebenarnya banyak sih tes keterampilan olahraga yang lain, namun di sini digunakan beberapa tes keterampilan olahraga yang cukup dekat atau populer dilakukan di masyarakat, sehingga ini juga akan menjadi acuan saudara nanti untuk melakukan penelitian di beberapa bidang olahraga tersebut. Dalam tes keterampilan bulu tangkis ini kita menggunakan sumber dari Verducci ya, tahun 1980. Macam-macam rangkaian tesnya. Di sini ada tes servis pendek atau short serve test, kemudian tes panjang, servis panjang, long serve test. Yang ketiga, tes pukulan lob atau high clip test, dan tes smash, melakukan smash test atau pukulan. Di dalam tes ini, kelayakan tesnya, rangkaian tes ini memiliki sebagai berikut. Validitas menggunakan validitas konkuren yaitu untuk pria 68 dan untuk wanita 64. Reliabilitas tes, read set, menggunakan read set untuk tiap mata tes yaitu tes servis pendek untuk pria 78, wanita 80. Servis panjang pria 86, wanita 77, high clear-nya pria 84, wanita 76, dan smash pria 81 dan wanita 74. Inilah untuk kelayakan tes. Kelayakan tes ini selalu diminta biasanya ketika saudara melakukan penelitian yang harus dilampirkan validitas dan reliabilitasnya. Ini untuk tes servis pendek atau short serve test. Tujuannya itu adalah mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan Testi di dalam melakukan servis pendek. Yang kedua, alat atau fasilitas pelaksanaannya menggunakan raket, net,
lapangan bulu tangkis, shuttlecock atau yang biasa kita kenal dengan bulu ayam, tali atau pita, alat tulis dan belangko penilaian petugas, atau seorang pencatat hasil, seorang pengawas jatuhnya bola pada sasaran, seorang pengawas lewatnya bola di atas net, seorang servis atau jacks, dan seorang pengambil boxnya shuttlecock ya. Jadi banyak petugas yang terlibat di dalam pelaksanaan tes servis dalam bulu tangkis ini. Pedoman pelaksanaan yang pertama ke awal testi. Testi berdiri pada daerah servis yang terletak diagonal dengan bagian lapangan yang diberi sasaran siap dengan raket. Kegiatan testi melakukan servis pendek sebanyak 12 kali percobaan secara berturut-turut ke arah sasaran. Testi melakukan servis pendek dengan ketentuan 6 kali percobaan dilakukan dari sebelah kanan dan 6 kali percobaan dilakukan dari lapangan sebelah kiri. Kedua, sasaran. Sasaran servis pendek adalah daerah servis permainan tunggal yang terletak diagonal dengan testi, yakni daerah yang dibatasi oleh garis depan source service line dan 3 petak memanjang dari samping kiri ke kanan dengan ukuran masing-masing sebagai berikut. Lebar petak dengan nilai 3 itu adalah 15,24 cm, lebar petak dengan nilai 2 itu 20,32 cm, dan lebar petak dengan nilai 125,40 cm. Lapangan yang digunakan adalah lapangan bulu tangkis yang dipasang sebuah pita sepanjang net dan sejajar dengan net dengan jarak 30,48 cm di atas net. Pedoman penilaian, tidak ada nilai untuk pukulan yang gagal melewati daerah antara net dan pita atau tidak jatuh pada sasaran. Shuttlecock yang jatuh pada sasaran dinilai sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Shuttlecock yang jatuh pada garis yang membagi dua daerah nilai mendapat nilai dari daerah nilai yang lebih tinggi. Nilai akhir adalah jumlah total yang diperoleh dari 12 kali percobaan servis pendek yang dilakukan. Nah, di dalam pelaksanaan tes servis pendek ini di sini belum saya buatkan untuk bentuk lapangannya servis pendek. Jadi tugas saudara silakan dibuat bentuk lapangan pelaksanaan tes servis pendek ini sesuai dengan aturan yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut yang tes servis panjang, long serve test. Tujuannya itu mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan testi di dalam melakukan servis panjang. Alat fasilitas atau pelaksanaan digunakan itu raket, net, lapangan bulu tangkis, shuttlecock, tali atau pita. Sama ya dengan tes servis panjang tadi, personil yang digunakan dapat dibaca di bawah ini. Pedoman pelaksanaan yang pertama, ke awal testi. Testi berdiri pada daerah servis yang terletak diagonal dengan bagian lapangan yang diberi sasaran siap dengan raket dan shuttlecock. Kegiatan testi melakukan servis pendek servis panjang sebanyak 12 kali percobaan. Kemudian sasaran servis pendek ada sasaran servis adalah daerah servis permainan tunggal yang terletak diagonal. Ini yang bersama dengan pelaksanaan tes servis panjang. Jadi tugas yang kedua silakan nanti bikin bentuk lapangannya yang pelaksanaan tes servis panjang. Tapi untuk tes keterampilan bulu tangkis sudah dua hanya membuat bentuk gambar lapangan saja. Kemudian tes lob high-core test. Tujuan mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan testi di dalam melakukan pukulan yang melambung. Ada lob yang sering disebut dengan lob. Alat atau fasilitas itu sama dengan pelaksanaan tes servis pendek dan servis panjang tadi. Pelaksanaannya testi berdiri di dalam garis 4 persegi panjang berukuran 120 cm dikali 181 cm yang terletak di tengah-tengah lapangan. Pengumpan berdiri di sisi lain sambil memberi umpan lambung kepada testi tepat pada pukulan forward or backhand sebanyak 12 kali pukulan lob ke arah sasaran. Testi melakukan pukulan lob dengan ketentuan 6 kali percobaan dilakukan dengan cara forehand dan 6 kali percobaan dengan backhand. Yang ketiga, setiap kali melakukan pukulan lob dimulai dari dalam garis 4 persegi panjang. Sasaran dari tes pukulan lob ini adalah daerah permainan atau lapangan
ganda, yakni daerah yang dibatasi oleh garis belakang back boundary line, dan 3 petak garis memanjang dari kiri ke kanan dengan ukuran masing-masing petak sebagai berikut. Lebar petak dengan nilai 1 30,48 cm, lebar petak dengan nilai 3 76,20 cm, dan lebar petak dengan nilai 2 30,8 cm. Lapangan yang digunakan adalah lapangan bulu tangkis yang dipasang 2 buah tiang panjang yang diberi pita atau tali dengan ketinggian 280 cm atau 8 feet. Letak tiang atau panjangnya 30,48 cm dari petak yang bernilai 2. Untuk pedoman penilaian, tidak akan dicatat apabila bola hasil pukulan tersebut tidak sampai pada daerah sasaran dan bola tidak di atas tali. Kedua, bola yang jatuh pada sasaran dinilai sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Bola yang jatuh pada garis yang membagi sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Pukulan umpan lambung yang rendah tidak dianggap suatu percobaan. Nilai akhir adalah jumlah nilai total diperoleh pada 12 kali percobaan pukulan lob yang dilakukan. Sama dengan yang sebelumnya, yang ketiga ini buat bentuk lapangan pelaksanaan tesnya. Yang D itu tes mesh test. Tujuan mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan tes dilakukan melakukan mesh. Alat dan fasilitas sama dengan tes service dan lob tadi. Pedoman pelaksanaan, testi berdiri di dalam garis 4 persegi panjang berukuran 120 cm kali 140 cm yang terletak di tengah-tengah lapangan. Yang B, pengumpan berdiri di sisi lain sambil memberikan umpan lambung kepada testi tepat pada pukulan fore or backhand sebanyak 12 kali. Pukulan smash ke arah sasaran. Testi melakukan pukulan smash dengan ketentuan 6 kali percobaan dilakukan dengan cara forehand dan 6 kali dengan cara backhand. Testi melakukan smash bola atau shuttlecock di atas kepala atau dengan overhead smash. Sasaran dari tes smash adalah daerah permainan lapangan ganda. Daerah sasaran pukulan smash hanya satu, yakni daerah yang dibatasi oleh 2 garis tepi sideline yang membujur pada lapangan bulu tangkis. Daerah sasaran ini dengan lebar 46 cm dan 3. Lapangan yang digunakan adalah lapangan bulu tangkis yang dipasang sebuah pita sepanjang net dan sejajar dengan net jarak 30 cm di atas net. Pedoman penilaian, tidak ada nilai untuk pukulan yang gagal melewati daerah antara net dan pita atau jauh daerah sasaran. Bola yang dinilai adalah bola yang jatuh atau yang telah menyentuh garis tepi di sasaran lapangan ganda. Ketiga, nilai akhir adalah nilai yang diperoleh pada 12 kali percobaan melakukan smash. Oke, sekian untuk materi tes keterampilan bola basket dan tes keterampilan untuk bulu tangkis. Silakan saudara kerjakan tugas yang sudah didiskusikan pada materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk tes keterampilan yang bola basket dibuat dalam bentuk video, sedangkan untuk bulu tangkis dibuat dalam bentuk gambar. Nanti akan saya bikin assignment di e-learning. Oke, selamat mengerjakan. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.